Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang sosiodemokrasi Pancasila yang merupakan bentuk kolektivisme khas Indonesia. Kalau ada kontinum antara komunisme, sosialisme, dan sampai ke liberalisme kapitalisme, maka sosiodemokrasi Pancasila yang merupakan eh, sistem politik khas Indonesia atau demokrasi khas Indonesia itu berada pada eh, lebih dekat pada sosialisme, tetapi sudah agak ke tengah. Kenapa demikian? Karena sosiodemokrasi Pancasila itu masih menjalankan ekonomi pasar, berbeda dengan eh, komunisme atau sosialisme yang sepenuhnya diatur oleh negara. Maka kalau dalam kontinum antara sosialisme atau komunisme dengan liberalisme, kapitalisme, maka sosiodemokrasi Pancasila itu termasuk dalam rumpun sosialisme tetapi sudah agak ke kanan. Artinya lebih ke tengah dalam kontinum tersebut. Ya. Mekanisme pasar masih dijalankan meskipun tentu pemerintah masih bisa memberikan perannya. Peran misalnya dalam pembentukan regulasi, kemudian peran dalam memastikan bahwa regulasi itu berjalan, ya. Dan beberapa peran yang memastikan bahwa regulasi itu berjalan, dan beberapa peran yang memastikan bahwa regulasi itu ditaati, ya. Regulasi itu menjadi aturan main dalam mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasarnya sendiri itu dibiarkan bebas, ya, berjalan bebas. Nah, tadi satu peran lagi yang dilakukan pemerintah sosiodemokrasi adalah memastikan bahwa mereka yang kalah dalam mekanisme pasar itu quote unquote tidak keleleran di pinggir jalan gitu. Tetapi ada bantalan, ada jaminan bahwa mereka yang kalah dari mekanisme pasar itu tetap memiliki kemungkinan hidup yang layak gitu. Nah, bantalan inilah yang kita kenal misalnya dengan jaminan sosial atau jaminan pendidikan bagi anak-anak gitu ya. Nah, itu bantalan yang disediakan oleh pemerintahan sosiodemokrasi Pancasila agar mekanisme pasar berjalan dengan adil, dengan baik, tetapi mereka yang kalah dalam kontestasi mekanisme pasar itu juga bisa tetap menjalani hidup dengan baik gitu. Nah, itu ya. Jadi mekanisme pasar itu berjalan dalam sosiodemokrasi Pancasila. Persaingan pasar itu berjalan. Tetapi karena setiap persaingan pasar akan memunculkan pihak-pihak yang kalah, maka negara melindungi pihak-pihak yang kalah itu. Mereka masih tetap bisa makan, mereka, anak-anak mereka juga masih tetap bisa sekolah. Dan kalau misalnya para pemenang pasar itu bisa menikmati hidup, katakanlah jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, maka mereka yang kalah dalam persaingan pasar juga masih bisa menikmati hidup seperti itu dengan membawa jalan-jalan anak-anak mereka ke taman-taman kota yang baik. Mereka bisa bermain di sana, bisa menikmati hari di sana. Baik, saya kira itu. Jadi sosiodemokrasi Pancasila itu adalah demokrasi khas Indonesia. Jadi itu satu atau dua kata yang sama sebenarnya. Demokrasi khas Indonesia adalah sosiodemokrasi Pancasila yang diciptakan atau ditawarkan oleh Bung Karno dan para founding fathers. Sementara sosiodemokrasi Pancasila itu adalah demokrasi Indonesia. Sementara demokrasi khas Indonesia itu sendiri bentuknya adalah sosiodemokrasi Pancasila. Tidak ada bentuk demokrasi khas Indonesia lain selain sosiodemokrasi Pancasila.
Dan kalau di Eropa misalnya ada juga demokrasi sosial, tentu saja karena sama-sama sebagai demokrasi sosial tentu ada persamaan, tetapi perbedaannya juga ada. Misalnya dalam karakteristik masyarakat Indonesia seperti gotong royong atau musyawarah mufakat, itu tidak ditemui di dalam demokrasi sosial di Eropa gitu. Dan latar belakangnya juga berbeda. Demokrasi sosial di Eropa itu berlatar belakang katakanlah masyarakat yang masuk ke masyarakat industri, sedangkan sosial demokrasi Pancasila ketika itu diciptakan itu berlatar belakang masyarakat agraris. Makanya tak heran muncul istilah marhainisme. Marhainisme yang berasal dari kata marhain yang dikatakan oleh Soekarno sebagai petani yang memiliki sebidang tanah, ya. Jadi dia bisa hidup mandiri tetapi memang kecil gitu ya, rakyat kecil, penghasilannya itu kecil. Nah, itulah marhain. Itulah Pak Marhain yang kemudian menjadi marhainisme. Di Eropa sendiri, dalam sosial demokrasi di Eropa tidak mengenal marhainisme. Ada misalnya dalam komunisme di Uni Soviet ketika itu misalnya Marxisme Leninisme yang mendasarkan pada masyarakat industri. Kemudian di Cina muncul juga Marxisme Maoisme yang sama dengan di Indonesia berlatar belakang masyarakat agraris. Nah, kemudian di kita muncullah marhainisme itu, ya. Atau mungkin secara bebas disebut sebagai Marxisme Soekarnoisme, ya, tetapi saya kira itu tidak menjadi bahasa yang lazim. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.